Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Asik ketemu lagi ya di channel si Ganteng Kalem Inong Rohai Channel. Mungkin di kesempatan hari ini Inong mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini Inong jarang untuk membuat konten ataupun beredukasi kepada para sobat dimanapun Anda berada. Dan di sini Inong hanya bisa mendoakan untuk para sobat dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini untuk para sobat semoga mencapai keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit baletot karena udah lama gak bikin konten ya. Dan di kesempatan hari ini Inong ini sedikit bingung dengan keadaan kasus-kasus di Indonesia ini. Entah harus gimana, gimana, apapun itu ceritanya. Karena yang dibikin ribet itu masalah dengan titik utama. Kenapa kok bisa menjalar ke segala penjuru? Oh no! Kan ada juga yang ya untuk mencari popularitas gitu ya. Tapi di sini Inong tidak menjat dan tidak menjatuhkan salah seorang. Jadi di sini Inong ingin bertanya untuk kepada para sobat dan tidak lupa juga untuk para sobat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara dislike, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan lonceng 2 kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si Ganteng Kalem Inong Rohai Channel. Asik. Nah, kita lanjut untuk pembicaraan yang seperti tadi Inong apa utarakan. Jadi di sini Inong merasa bingung, heran, dan penuh dengan tanda tanya yang Inong rasakan saat ini. Kenapa hukum Indonesia itu tumpul ke atas, runcing ke bawah? Nah, dikarenakan kenapa? Jadi seolah-olah orang yang di bawah itu selalu tertindas, apapun itu bentuknya, dari segi perekonomian, dari segi permasalahan, ataupun apa yang kita alami selama kita ada di area wilayah lingkungan yang kita singgahi gitu ya. Nah, kita langsung aja ke poinnya. Apa sih poinnya yang sebenarnya gitu ya? Masih nunggu kan, apa sih yang akan diceritakan dan apa sih yang akan dipertanyakan oleh Inong ini untuk kepada para sobat. Dan untuk para sobat ya, untuk yang bisa memberikan jawaban ataupun masukan terhadap channel Inong ini, silakan komen di bawah ini ya. Nah, jadi Inong kenapa? Contoh, kita ambil contoh garis besar yang sekarang lagi booming-boomingnya dan viral-viralnya. Apa? Kasus Pina Cirebon yang sekian lamanya sudah hampir mencapai 9 tahun kurang lebih ya. Kenapa kok nggak bisa kelar-kelar? Dan sampai merambat kemana siapapun, bahkan orang yang tidak bersalah pun mereka mendapatkan imbasnya atas ke apa coba ke sewenang-wenangan mereka yang di atas. Nah, contoh kasus Pina yang sampai detik ini masih berjalan, masih rame dan banyak jadi saksi mata A, B, C, D sampai Z. Tapi kenapa gitu? Kok tidak mendapatkan titik temu? Seolah-olah ada saksi tunggal, ini katanya ini, apalagi ini dia sudah memberikan beribu-ribu saksi dan penjelasan terhadap pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau apalah gitu ya. Di sini Inong tidak akan menjelaskan siapapun. Tapi kenapa gitu? Kok mereka itu tidak bisa menemui titik terang gitu. Nah, contoh sekarang gini, itu kalau penilaian bagi Inong seperti gini ya. Kalau toh emang kasus Pina ini sampai detik hari ini belum juga diketahui apa sih perkaranya dan kasus apa sih dan ada apa dan siapa gitu yang menemui dan yang melihat dan yang merawat di rumah sakit ataupun yang memandikan jenazah. Contoh ibarat kata, kalau tuh emang
Pina itu diketemui ada di flyover, ke satu untuk penilaian Inong, siapa yang awal melihat dan mungkin dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan mungkin mereka diperiksa, ditanyakan kronologisnya apa, kenapa kok bisa seperti ini, mungkin ditanya Anda itu siapa dari pihak rumah sakit. Dan mungkin dokter yang menangani juga bisa memberikan penjelasan bahwa apakah si korban yang dua ini meninggal karena kecelakaan tunggal ataupun penganiayaan, ataupun juga mereka itu dengan simpang siurnya ada pemerkosaan. Itu dari 2 poin. Mungkin ada penjelasan. Oh, ini karena ini tuh kecelakaan seperti ini. Mungkin ada berita acaranya dari pihak rumah sakit. Nah, yang poin ketiga, siapa yang melihat itu, yang memberitahukan informasi bahwa si A, si B, si C yang sampai 8 orang itu sampai detik saat ini mereka itu masih di penjara. Nah, kalau menurut Inong, untuk kesaksian-kesaksian yang beberapa orang itu banyak, wah ada yang ingin cari popularitas dan ingin menjadikan saksi mata karena ingin dipanggil dengan stasiun televisi manapun. Tapi kalau toh emang kita berpikiran terang atau gimana gitu ya, mungkin mereka sudah menjalankan tapi mereka tidak mengekspos. Tapi kalau toh emang tidak diekspos, mungkin sampai saat ini tuh mereka sudah mendapatkan titik terang. Kenapa Inong bisa menyampaikan mereka itu harus mendapatkan titik terang? Satu, yaitu yang tadi beberapa poin Inong itu. Kalau toh emang contoh kayak si Dede dan si Aep itu memberikan informasi ke Pak Rudiana, karena si A, si B, si C ini, itu tinggal kita panggil semua, dan dipanggil juga dari pihak rumah sakit, dan dipanggil berikut juga orang yang memandikan kedua jenazah tersebut. Seperti apa? Kita duduk bersama dan jangan melihat dari satu sisi, oh mereka itu punya jabatan, oh mereka itu orang gak punya, oh mereka itu orang seperti ini. Kalau toh ingin perkara ini cepat selesai, dan siapa pelaku utama itu? Kalau menurut Inong ya, tapi ya kalau untuk versi para sobat itu mungkin entah seperti apa. Tapi kalau untuk menurut Inong, udah itu aja. Panggil Pak Rudiana, si Aep, si Dede yang memandikan jenazah, berikut yang menangani pada saat pertama kedua korban itu masuk ke rumah sakit. Mungkin mereka menanyakan mana keluarganya. Kalau memang ada yang bawa, siapa Anda sebenarnya? Boleh dihubungi keluarganya. Dan mungkin kalau orang lain tidak mungkin mau bertanggung jawab untuk mengeluarkan si pasien tersebut dari pihak rumah sakit. Kalau menurut Inong itu nggak ribet. Tapi kenapa kok sampai saat ini tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa dari pihak Pak Rudiana, si Aep, si Dede gitu. Mau sampai kapan? Sampai menjalar kemana-mana. Dan sekarang juga sampai ada lagi kesaksian-kesaksian terus. Itu pokok utamanya kalau kata Inong gitu ya. Tapi maaf gitu, ini kan cuma penilaian Inong aja. Kalau emang ada informasi yang dari 8 orang itu, siapa awal itu yang memberikan informasi, dan siapa pula yang memberikan kabar bahwa si Pina itu tersebut itu diperkosa dulu oleh 11 orang entah 12 orang, dan akibat kasus ini bapaknya gini-gini, si Eki bisa bisa terjadi sampai meninggal gini. Ya kita duduk bersama, jangan melihat bahwa Pak Rudiana itu mereka mempunyai jabatan. Oh si Aep ini, oh si Dede ini, wah ini wah nggak berpengaruh. Nggak bisa seperti itu dalam hukum perkara. Kalau toh ingin mencari titik terang ataupun titik ketemu siapa pelaku utama, kita duduk bersama. Karena dilihat-lihatin oleh Inong ini sampai saat ini tidak ada tidak ada yang memberikan kesaksian yang akurat. Ada yang memberikan kesaksian ini itu udah jelas kata si Dede.
Kenapa? Sudah jelasnya Dede mengatakan saya diajak sama si Aep untuk ngojek ke Kapolres. Nah, kalau toh sudah menjelas seperti itu, Dede mengatakan saya disetting pembicaraannya oleh Parudiana dan Aep. Kenapa sampai saat ini untuk para pengacara ataupun pencari keadilan tidak mau duduk bersama Parudiana? Ada apa di balik semua ini, kasus seperti ini? Sedangkan kalau kita lihat dari satu sisi, Eki itu adalah anak dari salah satu anggota kepolisian. Seharusnya mereka itu ingin tahu siapa sih korban yang pelaku utama. Karena apa? Sampai merenggutnya kehilangan nyawa seseorang. Ini malah orang lain yang mencari. Wah, keadilan kemana? Untuk apa? Gitu. Tapi ya gitu ya, kita kembalikan lagi karena mereka itu yang berkuasa, mempunyai kewenangan, mereka itu beruang. Makanya kalau penilaian Inong untuk saat ini UUD ujung-ujungnya duit gitu. Siapa yang punya duit, mereka lah yang berkuasa. Tapi kalau toh kita untuk mencarikan keadilan, kita tidak pandang bulu. Bahkan presiden pun kalau toh emang mereka itu sangkut pautnya ada permasalahan, ya ditarik. Sisihkan dulu untuk jabatan mereka yang mereka duduki. Kenapa? Takut apa? Gitu. Jadi seolah-olah terombang-ambing sekian gitu. Contoh aja itu, ibaratnya kayak contoh kasus yang di Subang itu, yang di Jalan Cagak, sampai 2 tahun itu baru ketemu. Tak kira Inong itu kasus-kasus itu top skor yang di Subang, 2 tahun baru diketemukan si pelaku utamanya itu siapa. Tapi di samping itu ada lagi juga yang sampai detik ini tahun 2024 Agustus belum juga diketemukan. Korbannya yang mereka itu yang tidak tahu menahu dan tidak bersalah, mereka lah yang menjadi korban. Kalau tuh emang mereka ingin menuntut, ya silakan menuntut. Salah saya apa? Sampai disiksa di dalam sel, sampai disiksa oleh pihak kepolisian. Apakah harus seperti itu pihak kepolisian untuk menangkap dan menangani kasus-kasus perkara seperti ini? Menyiksa dulu. Tapi kenapa bila mana ada pejabat ataupun keanggotaan negara, mereka yang merugikan ibarat kata uang negara, semua negara Indonesia, mereka kabur ke sana tanpa disentuh sedikit pun dan dijemput pun dengan begitu mewahnya. Tapi kalau orang yang nggak punya, orang yang di bawah garis kemiskinan, tapi mereka sebelum memasuki ke jeruji besi, mereka disiksa habis-habisan oleh pihak kepolisian. Apakah harus seperti itu hukum di Indonesia? Itulah hukum di Indonesia. Kami sebagai rakyat merasa sedih dengan keadaan negara kita seperti ini. Tapi ya dikembalikan lagi terhadap mereka-mereka yang mempunyai kewenangan. Dan di sini Inong akan bertanya, apakah harus seperti ini hukum di Indonesia? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Makanya dari itu Inong di sini ya ingin sedikit bingung dengan kasus si Pina ini. Tapi di sini Inong mendoakan ya, semoga kedua almarhum itu tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah, diterangkan di alam kuburnya. Semoga dimaafkan segala kesalahan dari berbentuk apapun gitu, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran, keikhlasan, kelapang dadaan. Karena mungkin meninggal itu macam-macam manusia itu sudah ada tersirat di saat kita lahir. Kamu si A, kamu meninggal dengan cara seperti ini. Si B, kamu meninggal harus seperti ini. Ada masing-masing jalannya. Tapi dibalik semua itu, apakah ada kejanggalan ataupun tidak?
Nah, kalau contoh seperti si Pina ini kan ini penuh kejanggalan. Tapi kenapa hukum di Indonesia itu harus seperti ini? Dan apalagi yang korbannya itu adalah anak pejabat dari kepolisian. Kenapa nggak bisa tuntas? Seharusnya mereka dari kepolisian, karena orang tuanya dari pihak kepolisian, habiskan dan tuntaskan permasalahan seperti ini. Oke, gitu. Jadi biar nggak ruhai permasalahan ini, gitu ya. Dan sekali lagi untuk para sobat dimanapun Anda berada yang sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel Inong di sini, Inong ucapkan banyak terima kasih. Di sini Inong tidak bisa membalas dan tidak bisa menyebutkan salah satu channel yang memberikan support terhadap channel Inong ini. Di sini Inong cuma hanya sekadar mendoakan semoga channel-channel para sobat yang sudah mendukung dan memberi support terhadap channel Inong dari 0 sampai detik hari ini, semoga sukses dan apa yang menjadi cita-cita sampai saat ini semoga cepat terkabul gitu. Oke, jadi di sini Inong hanya sekedar ya sharing aja apa betul apa tidak dari segi pendapat Inong ini. Kalau toh emang sesuai dengan keinginan netizen di luar sana, ya silakan. Tapi kalau untuk yang mau memberikan saran ataupun apa, silakan komen di bawah ini ya. Gitu. Jadi ya kita anggap aja lah semua ini cerita ataupun sandiwara dongeng permasalahan kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk para sobat ataupun gimana saudara-saudara yang terjerat, janganlah mau untuk berurusan dengan hukum. Karena ya kenapa? Kalau tuh emang kita tidak punya dekengan ataupun tidak punya uang, habis kita oleh rakyat kita sendiri, bukan nama negara orang lain ataupun siapa, tapi dengan undang-undang yang ada di negara tercinta Indonesia Raya. Apalagi di sini 17 Agustus tinggal menghitung hari ataupun jam kita akan menyambut hari kemerdekaan RI. Jadi mudah-mudahan kasus Pina ini cepat mendapatkan titik terang dan ibarat kata terkuak siapa pelaku utamanya dan apa penyebabnya. Dan mohon maaf untuk aparatur kepolisian, bukannya Inong menjelekkan ataupun gimana, ataupun ada dari kata-kata Inong yang kurang berkenan di hati para sobat ataupun dari pihak-pihak manapun. Di sini Inong tidak menjat ataupun tidak menjelekkan suatu instansi ataupun apapun. Di sini Inong hanya edukasi dan memberikan sharing. Apakah betul pendapat Inong ataupun tidak itu terserah Anda. Tapi kalau untuk berbagi ilmu dan pendapat itu bebas. Yang penting kita tidak membawa ras dan menjatuhkan kepada sesama. Gitu. Oke, untuk para sobat ya halo. Di sini Inong baru bikin konten lagi. Mungkin karena dengan kesibukan Inong untuk mencari nafkah. Ya beginilah kehidupan Inong kesehariannya. Kalau tidak bekerja ataupun usaha sendiri, siapa yang akan memberi makan? Jadi terima kasih yang masih peduli terhadap channel Inong ini. Inong ucapkan banyak terima kasih. Mungkin awal disinilah Inong akan membuat konten lagi. Mudah-mudahan kedepannya Inong setiap hari memberikan edukasi, sharing ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah Inong rasakan, Inong jalani dan Inong lihat. Inong akan berbagi terhadap para sobat. Mungkin Inong tidak akan panjang lebar. Inong ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ruhai.